Bayangin deh bro, alien jauh-jauh lintas galaksi cuma buat mampir ke Nevada. Tapi males banget mampir ke Citayam. Emang Indonesia kurang asik apa buat mereka? Fenomena UFO ini sering banget dianggap monopoli Amerika. Tapi secara saintifik, ini ngebuka pertanyaan. Apakah mereka pilih kasih? Atau ada bias observasi yang bikin lo ngerasa alien cuma doyan nongkrong di pangkalan militer AS? Coba deh bayangin, semesta itu luasnya nggak masuk akal. Kalau lo terbang pakai jet tercepat yang kita punya sekarang, lo butuh waktu jutaan tahun cuma buat keluar dari galaksi kita. Jadi, pas ada objek terbang yang entah dari mana tiba-tiba muncul di atas langit Arizona, rasanya kok kayak mereka punya tiket VIP cuma buat masuk ke wilayah negara adidaya. Tapi pertanyaannya, apa alien beneran punya fetish sama teknologi militer manusia? Atau mata kita yang emang cuma ngelihat ke arah yang lagi rame di berita? Bayangin, lo lagi di tengah lautan luas di malam hari yang gelap gulita. Lo cuma punya satu senter kecil. Lo bakal nyorot kemana? Pasti ke arah yang ada suaranya. Atau ke arah yang ada kapalnya kan? Nah, Amerika itu kayak kapal besar yang lampu sorotnya nyala terang banget. Mereka punya organisasi formal, pelaporan yang masif, dan budaya pop yang selalu haus sama cerita konspirasi. Sementara di belahan dunia lain, mungkin kejadian serupa lewat begitu aja. Dilihat sama petani di pedalaman, dianggap burung hantu, atau malah dianggap penampakan makhluk halus lokal. Terus beritanya hilang di telan zaman, tanpa pernah masuk arsip Pentagon. Ini yang kita sebut bias observasi. Kita nyari jawaban di bawah lampu jalan karena cuma di situ tempat yang terang. Padahal kunci rahasianya mungkin ada di kegelapan yang belum pernah kita sentuh. Kita merasa alien pilih kasih karena kita cuma denger cerita dari satu sisi panggung. Padahal kalau kita bicara soal probabilitas astrofisika, kenapa sebuah peradaban maju yang mampu melipat ruang waktu harus peduli sama perbatasan negara buatan manusia? Negara yang umurnya bahkan gak ada apa-apanya dibanding umur alam semesta. Apa iya mereka datang buat ngintip roket kita yang masih pakai bahan bakar kimia? Atau jangan-jangan mereka cuma lagi lewat dan kebetulan kita yang lagi baperan ngerasa mereka mau ngajak ngobrol? Kita bakal bedah ini bukan pakai kacamata teori konspirasi yang penuh drama, tapi pakai logika sains, probabilitas statistik, dan gimana caranya sebuah peradaban super maju ngelihat planet kita yang kecil, biru, dan kesepian ini. Jadi, siap-siap bro, karena mungkin alien gak pilih kasih. Kita aja yang belum tahu cara ngelihat ke arah yang benar. Bayangkan, lo lagi berdiri di tengah padang rumput yang gelap gulita. Lo pegang senter, terus lo arahin cahayanya ke langit malam yang luas banget. Di sana ada miliaran bintang, dan di sekelilingnya ada triliunan planet. Secara matematis, peluang adanya kehidupan di luar sana itu sangat besar, bahkan hampir pasti. Tapi kenapa sampai detik ini, pas lo nengok ke kanan dan ke kiri, alam semesta tetap sunyi senyap? Gak ada pesan radio, gak ada kapal luar angkasa yang mampir, gak ada apa-apa. Ini yang para ilmuwan sebut sebagai Fermi Paradox. Bro, coba pikirkan sejenak. Umur alam semesta kita udah sekitar 13,8 miliar tahun. Bumi baru ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Kalau ada peradaban lain yang muncul 1 juta tahun lebih awal dari kita aja, seharusnya mereka udah bisa menjelajahi seluruh galaksi Bima Sakti berkali-kali lipat. Tapi kenyataannya, kita masih merasa kayak anak kecil yang sendirian di kamar yang sangat besar dan gelap. Disinilah muncul konsep yang mungkin bikin lo merinding, yaitu The Great Filter. Bayangkan sebuah saringan raksasa yang menyaring setiap peradaban yang mencoba berkembang. Saringan ini bekerja sangat kejam. Bisa jadi ada sebuah rintangan evolusi yang sangat sulit dilewati oleh setiap makhluk hidup.
Mungkin itu tahap transisi dari sel sederhana jadi sel kompleks, atau mungkin pas peradaban mulai nemuin teknologi nuklir, mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri sebelum sempat keluar dari planet asalnya. Jadi, pas lo denger berita soal penampakan UFO di Amerika, atau klaim misterius soal alien, cobalah lihat dari kacamata ini. Mungkin fenomena itu bukan tentang tamu dari galaksi jauh yang iseng mampir ke bumi. Secara psikologis, manusia itu punya tendensi buat melihat pola di tempat yang sebenarnya kosong. Otak kita diprogram buat nyari ancaman atau temen di tengah ketidakpastian. Kita terlalu kesepian di alam semesta ini, bro. Sampai kita menciptakan narasi tentang pengunjung dari langit buat ngisi kekosongan eksistensial itu. Pertanyaannya sekarang, apakah great filter itu udah ada di belakang kita? Artinya, kita adalah spesies yang beruntung banget karena udah lolos rintangan terberat itu? Atau jangan-jangan rintangan itu ada di depan mata kita, nunggu buat menghancurkan peradaban kita tepat saat kita ngerasa udah cukup pintar? Selama ini kita terlalu fokus nyari keluar, seolah alien itu kayak turis yang cuma mau mampir ke negara maju. Padahal, kalau peradaban mereka jauh lebih maju, mungkin mereka udah ngelewatin fase di mana mereka peduli buat kontak sama kita. Bagi mereka, kita mungkin cuma setitik debu yang gak menarik perhatian. Atau mungkin, kita emang beneran terisolasi di pojokan galaksi ini sendirian, terjebak di planet kita sendiri. Nunggu, apakah kita bakal lolos melewati saringan itu? Atau justru berakhir menjadi sekedar catatan kaki dalam sejarah alam semesta yang dingin ini? Coba bayangin deh bro, lo lagi berdiri di tengah gurun Nevada yang sunyi banget. Langitnya gelap gulita, dan di saku celana lo ada smartphone canggih yang siap buat memotret apapun. Nah, di sana, setiap ada cahaya aneh yang bergerak cepat, orang-orang langsung nunjuk ke atas, ambil gambar, terus viral di sosmed sampai jadi berita nasional. Itu namanya observational bias bro. Bukan berarti alien lebih suka nongkrong di Amerika, tapi karena akses teknologi pengawasan di sana memang gila-gilaan. Amerika punya pangkalan militer rahasia, satelit di mana-mana, dan budaya pop yang udah terobsesi sama UFO sejak tahun 50-an. Sekarang, coba bandingin sama pengalaman kita di Indonesia. Kita punya langit yang sama luasnya kan? Tapi beda cerita soal budayanya. Kalau lo melihat cahaya aneh melintas di atas hutan Kalimantan atau pedesaan di Jawa, apa hal pertama yang terlintas di otak lo? Kemungkinan besar, lo bakal mikir itu lampu pesawat komersial, balon udara, atau skenario paling lokal, lo nyebutnya makhluk halus atau fenomena mistis. Inilah yang namanya lensa budaya, bro. Kita semua menatap langit yang sama. Tapi otak kita menafsirkan apa yang terlihat berdasarkan apa yang sudah sering kita dengar dari cerita orang tua atau mitos di sekitar kita. Realitanya, laporan UFO itu sangat dipengaruhi sama apa yang disebut ketersediaan data. Di Amerika, media massa bikin efek bola salju. Satu orang melapor, media heboh, terus 1000 orang lainnya mulai merhatiin langit dengan intens. Dan voila, jumlah laporan meledak. Itu bukan berarti alien makin sering mampir, tapi perhatian kita yang makin terfokus. Kita terjebak dalam bias konfirmasi. Kita nyari apa yang kita harap untuk ditemuin. Di sini, pengamatan langit malam jarang dianggap sebagai kegiatan saintifik. Kita lebih sibuk sama realitas ekonomi atau masalah sehari-hari. Lagi pula, infrastruktur teknologi kita tidak sepadat Amerika. Langit kita lebih banyak dilihat sama mata telanjang petani atau nelayan, yang kalaupun melihat sesuatu, ya disimpan sendiri jadi cerita unik di kedai kopi. Jadi, kalau lo nanya kenapa UFO jarang terlihat di sini, jawabannya bukan karena alien pilih kasih. Jawabannya adalah karena kacamata yang kita pakai itu beda. Langit bukan cuma tentang apa yang ada di sana, bro. Tapi langit adalah refleksi dari ketakutan, harapan, dan mitos yang kita bawa dari bumi. Kita adalah spesies yang terobsesi dengan pola. Dan saat kita nggak punya penjelasan ilmiah yang pas, otak kita bakal mengisi celah kosong itu dengan cerita paling masuk akal. Apakah itu alien di Amerika
atau entitas mistis di Indonesia. Semuanya cuma upaya kita buat meyakinkan diri kalau kita nggak benar-benar sendirian di alam semesta yang luas ini. Dan mungkin justru disitulah ironinya. Kita begitu haus ingin melihat alien, sampai-sampai kita memaksa segala hal yang nggak kita mengerti untuk menjadi bukti kalau mereka beneran ada. Sekarang, coba lo lepas pandangan dari peta politik bumi yang bikin pusing itu. Kita zoom out bro, jauh. Sampai Amerika atau Indonesia cuma kelihatan kayak titik debu yang kebetulan nyangkut di pinggiran lengan galaksi Bima Sakti. Bayangkan, ada peradaban tipe 2 di skala Kardashev. Mereka itu makhluk yang sudah bisa panen energi dari 1 bintang penuh. Mereka bukan lagi makhluk yang sibuk ngurusin paspor, visa, atau batas negara. Buat mereka, narasi tentang alien yang mampir ke satu negara spesifik itu kedengarannya konyol. Kayak kita yang ribut ngebahas semut di teras rumah tetangga. Sementara kita sendiri nggak sadar kalau satu koloni semut itu cuma punya umur beberapa bulan saja. Jarak antar bintang itu bukan cuma jauh bro, itu absurd. Kalau lo nekat terbang ke bintang terdekat pakai teknologi roket paling canggih saat ini, lo butuh waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kalaupun ada entitas yang sanggup melintasi ruang hampa segila itu, mereka nggak bakal punya urusan sama birokrasi kita. Mereka mungkin cuma lagi ngeliat bumi lewat teleskop canggih mereka, ngamatin kita yang masih sibuk berdebat soal kenapa mereka nggak landing di halaman Gedung Putih atau Monas. Bagi mereka, kita ini mungkin cuma subjek observasi. Kayak kita lagi ngeliatin koloni semut di bawah mikroskop. Menarik buat dipelajari gerak-geriknya, dicatat perilakunya. Tapi yang nggak ada insentif buat mereka untuk turun dan sekedar say hello. Kenapa harus repot ngobrol sama semut kalau mereka sudah punya kendali atas energi bintang? Kita ini belum layak dianggap mitra, atau bahkan musuh yang sepadan. Jadi bro, jawabannya bukan karena alien benci sama Indonesia, atau karena kita nggak cukup keren buat mereka. Jawabannya jauh lebih sederhana, sekaligus sedikit menampar ego kita sebagai manusia. Kita ini belum cukup berisik secara teknologi buat narik perhatian peradaban level galaksi. Coba bayangkan, lo lagi berdiri di tengah hutan rimba yang luas, gelap, dan sunyi. Lalu ada seekor semut kecil yang baru aja belajar bikin percikan api dari ranting. Apakah lo bakal langsung lari menghampiri semut itu buat ngajak kenalan? Mungkin enggak. Lo bahkan mungkin nggak sadar kalau semut itu ada di sana, sibuk dengan dunianya sendiri. Begitulah posisi kita sekarang. Sinyal radio dan televisi yang kita pancarkan keluar angkasa baru menjangkau jarak sekitar 100 tahun cahaya. Bagi skala galaksi Bima Sakti yang diameternya 100.000 tahun cahaya, jangkauan sinyal kita itu cuma setitik debu di tengah samudra. Kita belum cukup berisik, belum cukup mencolok, dan belum cukup maju buat dianggap sebagai tetangga yang layak diajak diskusi di meja peradaban antar bintang. Tapi justru di situ letak keindahannya bro. Kesadaran bahwa kita mungkin sendirian di tengah kekosongan kosmos yang begitu luas ini sebenarnya bukan kabar buruk. Itu justru adalah sebuah kebebasan. Kalau nggak ada bantuan dari luar, nggak ada intervensi dari peradaban lain, itu artinya tanggung jawab buat bertahan hidup sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Masa depan manusia, kelangsungan peradaban kita, dan warisan yang bakal kita tinggalkan di alam semesta ini, semuanya bergantung pada seberapa keras kita berusaha menjaga planet kecil yang rapuh ini. Bayangkan, kita ini adalah satu-satunya pelita yang menyala di tengah kegelapan ruang angkasa yang abadi. Kalau pelita ini padam, maka kesadaran akan alam semesta itu sendiri juga akan ikut hilang. Kita adalah cara alam semesta buat memahami dirinya sendiri. Jadi, jangan berkecil hati kalau alien belum mampir atau belum kasih kode apapun. Justru ini saatnya kita berbenah. Belajar lebih dalam tentang fisika, mendalami astrofisika, dan bersiap buat langkah besar berikutnya. Alam semesta mungkin kelihatan gak peduli sama drama yang kita buat di bumi. Tapi
dia memberi kita ruang kosong yang luas buat diisi dengan impian, penemuan, dan keberanian. Jadi, tetaplah menatap ke atas, bro. Ada jutaan bintang di luar sana yang menunggu untuk kita mengerti. Dan mungkin